Bagi umat yang mau terus menanti-nantikan Tuhan dan selalu berpengharapan kepadanya, ada jaminan kekuatan baru di tengah-tengah kehidupan mereka. Shalom, berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Zwingli Alamako STH. Melalui kesempatan ini, saudara-saudara, kita akan kembali bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Yesaya 40 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-31 yang berbunyi demikian. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertata di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain, dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada, dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah. Sudah juga ia meniup kepada mereka, sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia, firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah, siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar, sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satupun tiada yang tak hadir, oleh sebab ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan aku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kamu tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara di dalam kehidupannya. Saudara-saudaraku yang kekasih, dari firman Tuhan yang telah kita baca tadi, mari kita renungkan dalam satu tema yang berkata, belajar adalah kekuatan kita sebagai umat Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keberhasilan atau kesuksesan dalam kehidupan ini tentu tidak datang dengan sendirinya. Dibutuhkan kesabaran, kerja keras, dan yang penting dari semua itu adalah keinginan untuk terus belajar dari segala proses yang dilalui maupun hal-hal yang baru. Pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan merupakan sesuatu yang perlu untuk terus dipelajari, agar di tengah-tengah kehidupan ini kita menjadi pribadi yang semakin bertumbuh, berbuah di dalam iman kepada Allah. Kita boleh bertumbuh, berbuah, dan menjadi kaya dalam berbagai hal. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari
Perikop bacaan kita pada saat ini Yesaya 40 ayat 21 sampai 31. Di sini terlihat atau tergambar bahwa betapa sejarah, pengalaman hidup, fakta-fakta dan beragam tanda yang ada di dunia itu seharusnya menjadi pembelajaran bagi kita sebagai umat Tuhan untuk kagum dan takut akan Dia, yaitu Allah Pencipta. Itu semua menampakkan atau menggambarkan kemuliaan dan kemahakuasaannya, sekaligus merupakan kepedulian Tuhan terhadap kehidupan manusia yang diciptakannya. Tuhan tidak meninggalkan umatnya. Ia terus menuntun, memelihara, bahkan memberkati kehidupan mereka. Pengalaman pembuangan di Babel itu seharusnya menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi umat Tuhan, bagi umat pilihan Allah saat itu. Sekalipun pengalaman itu berat dan bahkan membuat banyak di antara mereka kehilangan semangat, kehilangan pengharapan, bahkan mereka kehilangan pegangan hidup. Di sini Yesaya hadir untuk menyadarkan mereka kembali agar mereka tetap melihat Allah sebagai satu-satunya sumber kekuatan dan hidup mereka. Berkali-kali Yesaya mengajukan pertanyaan retoris kepada orang-orang Yahudi tentang kemahakuasaan Allah, tentang karya Allah dalam hidup mereka di masa lalu, saat ini, dan yang akan datang. Dalam kalimat lain dikatakan, jika bukan Allah yang menciptakan dan mengendalikan dunia serta seluruh isinya, mengatur masa atau musim, mengendalikan para pemimpin, para pembesar, menjadi sumber kekuatan dan semangat bagi yang lelah dan tidak berdaya, siapa lagi? Adakah yang sebanding dengan Dia? Adakah yang sebanding dengan Allah? Selain itu Yesaya menyampaikan bahwa bagi umat yang mau terus menanti-nantikan Tuhan dan selalu berpengharapan kepadanya, ada jaminan kekuatan baru di tengah-tengah kehidupan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari perikop firman Tuhan yang kita baca saat ini ada beberapa hal penting untuk kita maknai di tengah-tengah kita menjalani kehidupan ini sebagai orang-orang yang percaya. Yang pertama, segala hal yang Tuhan jadikan dan izinkan terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, manusia, sekiranya itu akan membuat kita sebagai umatnya untuk terus belajar, menjadi saksi-saksinya yang setia, dan terus berharap hanya kepadanya dalam setiap situasi dan kondisi kehidupan yang ada. Kita sebagai umat Allah akan mengalami kedewasaan iman melalui proses yang Allah lakukan dalam kehidupan kita. Kita sebagai umat Allah akan terus kagum dan merespon karya Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Yang kedua, jika kita mengakui kelemahan kita di hadapan Tuhan, yang diiringi penyerahan diri untuk terus dalam tuntunannya, maka segala yang kita upayakan tidak akan menjadi sia-sia. Tekun dan belajar dari segala kesalahan, dari setiap kekurangan, dari setiap pengalaman yang baik ataupun buruk. Akhirnya, itu semua akan membuat kita selalu menyaksikan
pekerjaan Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap pribadi yang tetap berharap hanya kepadanya. Hal yang ketiga yang dapat kita maknai dari firman yang telah kita baca tadi adalah firman Allah adalah anugerah dan pegangan hidup yang tidak pernah lekang oleh waktu. Sebagaimana Yesaya yang selalu setia menyampaikan firman Tuhan, baik pada masa pembuangan maupun setelah pembuangan. Kita bisa belajar bahwa firman Allah itu memberi semangat, memberi kekuatan, dan pengharapan akan hari depan di tengah-tengah suka duka kehidupan kita. Firman Tuhan itu akan senantiasa membimbing kita untuk selalu menyadari kemuliaan Allah dalam keseharian kita. Oleh karena itu, apapun peristiwa atau pergumulan yang kita alami saat ini, janganlah kita jemu untuk selalu merindukan firman-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesuksesan, keberhasilan adalah hal yang relatif bagi setiap orang. Sehingga itu bukan tujuan hidup utama bagi kita sebagai umat Tuhan. Yang penting adalah kualitas iman kita, hubungan sehari-hari kita dengan Allah. Memaknai segala yang Allah jadikan atau izinkan di tengah-tengah kehidupan ini. Serta kita akan selalu hidup memuliakan Allah. Hidup memuliakan Allah adalah menjadi prinsip hidup kita sebagai umat Tuhan, yang akan terus diberi kekuatan dan berkat dari Allah. Saudara-saudara, mari kita jalani kehidupan kita untuk terus belajar tentang firman Allah, sehingga dengan demikian kita akan menjadi kuat di tengah-tengah menjalani kehidupan yang ada. Kalau saat ini kita masih diperhadapkan dengan masalah pandemi COVID-19, kita harus tetap kuat, menyerahkan itu semua kepada Tuhan, karena Tuhan yang mengendalikan semua apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Berharaplah kepada Tuhan, teruslah belajar tentang firman Allah, maka saudara dan saya akan tetap dikuatkan dan akan menerima berkat-berkat daripada Allah. Terpujilah nama Tuhan. Amin.